Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firastia Puspanggreni, Manajemen Keuangan Islam kelas F, Universitas Islam Bandung, akan menjelaskan tentang manajemen kas syariah. Selanjutnya, ada pendahuluan. Setiap perusahaan yang hendak melakukan kegiatan atau aktivitas perusahaan tentunya memerlukan suatu dana untuk melakukan aktivitas perusahaan. Hal tersebut sudah menjadi hal yang dasar bagi perusahaan untuk bisa melakukan aktivitas pembiayaan, baik itu untuk kegiatan operasional perusahaan sehari-hari atau aktivitas pembayaran dalam jangka panjang. Dana yang akan digunakan untuk melakukan kegiatan itu disebut dengan modal kerja. Kas merupakan komponen yang berada dalam aktiva lancar. Komponen ini merupakan aktiva yang paling liquid bagi perusahaan. Manajer keuangan perlu mengelola kas. Komponen aktiva ini memiliki nilai strategis dalam hal yang berkaitan dengan operasional perusahaan. Setiap penerimaan dan pengeluaran kas harus dilakukan secara baik. Artinya jangan sampai perusahaan kekurangan uang kas untuk melakukan berbagai keperluan untuk pengeluaran perusahaan. Manajemen kas juga merujuk pada aspek keuangan yang terkait pengumpulan, pengelolaan, dan penggunaan dari kas. Manajemen kas juga menilai likuiditas pasar, arus kas, dan investasi, serta bertanggung jawab untuk menyiapkan strategi pendanaan untuk pembiayaan kebutuhan jangka pendek dan jangka panjang. Yang selanjutnya ada pengertian kas. Kas atau cash adalah seluruh uang tunai yang ada di tangan dan dana yang ada di bank dalam berbagai bentuk. Kas berfungsi sebagai alat tukar yang memungkinkan manajemen menjalankan berbagai kegiatan usahanya berdasarkan syariat Islam. Kas merupakan salah satu bagian dari aktiva yang memiliki sifat paling lancar atau paling liquid dan paling mudah berpindah tangan dalam suatu transaksi. Transaksi tersebut misalnya untuk pembayaran gaji atau upah pekerja, membeli aktiva tetap, membayar hutang, membayar dividen, dan transaksi lain yang diperlukan untuk pengeluaran perusahaan. Kas merupakan aktiva yang tidak dapat langsung menghasilkan laba. Dalam arti, tidak bisa untuk mendapatkan laba secara langsung dalam operasi perusahaan. Kas perlu dikelola secara efektif dan efisien supaya pemanfaatan kas dapat optimal. Kas dibutuhkan untuk operasional sehari-hari atau sebagai modal kerja. Kas maupun untuk pembelian aktiva tetap memiliki sifat kontinu dan tidak kontinu. Kebutuhan kontinu atau yang terus-menerus misalnya bagian produksi untuk membeli bahan baku, bahan penolong, membayar upah tenaga kerja, dan gaji karyawan tetap. Membayar biaya pemeliharaan, membeli supplies, kantor habis pakai atau perlengkapan pabrik, dan pengeluaran tunai lainnya. Selanjutnya, ada manajemen kas syariah. Pengertiannya itu adalah usaha pemilik dan manajemen perusahaan atau perusahaan itu mengelola perusahaan bertujuan untuk memperoleh sumber modal yang diperoleh berdasarkan syariat Islam untuk digunakan dengan efektif, efisien, dan produktif untuk menghasilkan laba karena manajemen kas yang efisien membutuhkan kas yang tersedia untuk kewajiban operasional jangka pendek dan jangka panjangnya. Selanjutnya, ada aliran kas. Aliran kas itu terbagi menjadi dua, yaitu aliran kas masuk dan aliran kas keluar. Aliran kas masuk dapat diperoleh dari perolehan pendapatan baik berupa hasil penjualan atau laba perusahaan. Bunga yang diperoleh dari hasil investasi. Apabila di dalam perusahaan syariah, maka tidak ada bunga investasi, hanya bagi hasil saja atau pendapatan di luar usaha serta dapat pula diperoleh dari pinjaman tanpa bunga, pihak lain atau dana hibah. Aliran kas keluar.
Aliran kas keluar merupakan uang yang dikeluarkan perusahaan untuk membiayai operasi perusahaan seperti untuk membeli bahan baku, membayar gaji, upah, pajak, atau biaya operasional lainnya. Selanjutnya, Selanjutnya ada motif memiliki kas. Motif memiliki kas pada manajemen syariah terbagi dua, yaitu pertama, motif transaksi. Transaction motif atau kebutuhan kas untuk transaksi lainnya. Artinya perusahaan memiliki kas untuk keperluan realisasi berbagai transaksi bisnisnya. Baik transaksi yang bersifat rutin maupun yang tidak rutin, memiliki kas yang cukup untuk transaksi sangat diperlukan dalam operasional sehari-hari, seperti pembayaran upah, pembelian bahan baku, pembelian bahan penolong, biaya administrasi, biaya kantor, dan pembayaran tunai lainnya. Pembelian aktiva tetap dan kegiatan lainnya merupakan kegiatan transaksi perusahaan yang pengeluaran kasnya direncanakan untuk jangka panjang. Yang kedua ada motif berjaga-jaga atau precautionary motif atau kebutuhan kas untuk berjaga-jaga. Artinya perusahaan memiliki kas untuk mengantisipasi berbagai kebutuhan yang mendadak. Kebutuhan kas untuk berjaga-jaga dimaksudkan untuk mengantisipasi aliran kas masuk dan keluar yang tidak kontinu atau sulit diperkirakan. Pengeluaran yang mendadak atau tiba-tiba muncul itu harus dibayar akan menyulitkan perusahaan apabila tidak memiliki cadangan kas yang pengeluaran kirakan sebelumnya. Oleh karena itu, perusahaan perlu memiliki kas yang cukup untuk berjaga-jaga. Pada motif berjaga-jaga, perusahaan menetapkan saldo kas minimum yang besarnya tergantung pada indikator dari penyimpangan aliran kas yang dianggarkan. Penerimaan dan pengeluaran perusahaan diprediksi melalui anggaran kas atau cash budget. Jika penerimaan dan pengeluaran dapat diprediksi dengan tepat, maka kebutuhan kas yang bersifat mendadak bisa ditentukan sekecil mungkin, berarti saldo kas minimum kecil. Tetapi jika penerimaan dan pengeluaran tidak dapat diprediksi dengan tepat, maka membutuhkan saldo kas minimum yang besar. Risiko itu adalah kemungkinan yang wajar dan terjadinya kondisi untung dan rugi yang mengikuti setiap aktivitas bisnis. Risiko ini dalam agama dianggap sebagai kondisi yang wajar karena dalam kegiatan apa saja dapat dipastikan karena akan adanya risiko yang timbul seperti yang terjadi dalam prinsip bisnis. Allah berfirman pada Quran Surat Luqman ayat 34, yakni keuntungan seseorang terjadi dengan menanggung adanya kerugian. Artinya seseorang yang berhak keuntungan dalam bisnis ini ia harus siap menanggung resikonya. Dalam hal resiko ini syariat menganjurkan adanya upaya untuk mengantisipasi seperti yang terdapat pada Quran surat Al-Hasyr ayat 18. Yang ketiga itu harusnya itu ada motif spekulasi, tapi di dalam agama Islam tidak boleh berspekulasi karena berspekulasi ini sikapnya termasuk sikap gambling atau goror yang mengandalkan kondisi dalam waktu tertentu gitu. Dalam hal ini terdapat unsur ketidakpastian yang sangat tinggi, perbedaan yang sangat mencolok antara penjudi atau gambler dan spekulan adalah penjudi tidak menggunakan pengetahuan terkait investasi yang dilakukannya. Selanjutnya, ada mempercepat penerimaan kas. Yang pertama, penjualan kas. Cara ini tentunya merupakan cara yang paling langsung dengan penjualan kas tanpa piutang. Manajer keuangan akan memperoleh kas, piutang atau kredit hanya akan menunda penerimaan kas. Tetapi piutang atau penjualan kredit ini kadang-kadang diperlukan untuk meningkatkan penjualan. Dan dengan demikian, meningkatkan keuntungan perusahaan apabila pesaing-pesaing perusahaan menawarkan penjualan kredit. Maka perusahaan yang menawarkan hanya penjualan tunai akan berada dalam posisi pesaing yang kurang menguntungkan. Dengan demikian,
Penjualan kredit diperlukan, tetapi harus ada cara-cara untuk mempercepat pemasukan kas dan dari penjualan kredit tersebut. Yang kedua itu ada potongan kas. Potongan kas ini ditujukan untuk mempercepat pembayaran piutang oleh pembeli atau pelanggan perusahaan. Term atau persyaratan potongan kas biasanya adalah 1/10 dikurangi 6/30. Penawaran semacam itu bisa dibaca sebagai perusahaan menawarkan potongan atau diskon sebesar 1% apabila pelanggan bersedia membayar dalam jangka waktu 10 hari. Yang ketiga ada desentralisasi pusat penerimaan pembayaran. Desentralisasi pusat penerimaan pembayaran ini, misal pelanggan tersebar secara geografis dan pelanggan mempunyai kebiasaan menggunakan pos wesel sebagai alat pembayaran atau cek pribadi pada negara-negara maju. Yang keempat ada lockbox. Lockbox ini mempunyai ide yang sama dengan concentration banking. Misalkan pembeli tersebar ke dalam pelosok-pelosok kota. Cara mempercepat pembayaran mereka adalah dengan mendirikan kotak-kotak penerimaan yang ditaruh di kantor pos. Pelanggan cukup memasukkan pembayaran di kotak di kantor pos yang terdekat. Pelanggan itu tidak perlu pergi ke kantor pos untuk melunasi tagihan mereka. Kemudian setiap periode tertentu, misal setiap hari atau 2 hari sekali, petugas perusahaan berkeliling untuk mengumpulkan pembayaran dalam kotak-kotak tersebut. Dengan cara tersebut, pembayaran bisa dipercepat. Yang selanjutnya, ada memperlambat keuangan kas. Yang pertama adalah memainkan ambangan. Perbedaan nilai uang antara saldo bank perusahaan dan saldo dalam buku disebut ambangan neto. Ambangan neto ini adalah hasil dari penundaan antara waktu giro ditulis dengan clearing sesungguhnya oleh bank. Adalah hal yang mungkin bagi perusahaan untuk memiliki saldo kas negatif dalam buku dan saldo bank positif karena giro yang baru ditulis oleh perusahaan tersebut masih belum dibayarkan. Jika jumlah ambangan neto dapat diestimasi secara akurat, saldo bank dapat dikurangi dan dana dapat diinvestasikan untuk menghasilkan pengembalian positif. Aktivitas ini oleh bendahara disebut sebagai memainkan ambangan. Yang kedua ada pengendalian pengeluaran. Pengendalian pengeluaran, hal yang penting bagi manajemen kas adalah pengeluaran yang akan memperlambat arus kas dan meminimalkan waktu simpanan kas yang tidak digunakan. Untuk memiliki kas yang memadai di berbagai bank, tetapi tidak membiarkan saldo berlebih terus menumpuk. Salah satu cara agar bisa mengendalikan secara ketat pengeluaran adalah untuk memusatkan utang ke dalam satu rekening atau pada jumlah rekening kecil, biasanya di kantor pusat perusahaan. Yang ketiga itu ada pengeluaran saldo yang jarak jauh dan terkendali. Berbagai model telah diajukan untuk memaksimalkan ambangan pengeluaran melalui pemilihan bank, pembayaran untuk menarik giro daring, dan cara memungkinkan pemaksimalan waktu giro yang dicairkan. Dengan memaksimalkan ambangan pengeluaran, perusahaan dapat mengurangi jumlah kas yang ditahan dan dapat menggunakan dana yang belum terpakai untuk praktik yang lebih menguntungkan. Sekian, selanjutnya. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang sengaja maupun tidak disengaja. Terima kasih sudah menonton dan menyaksikan. Saya Firastia Puspanggrani undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.